Oke, selamat datang di tutorial menyusun KKI. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menyusun KKI, kontrak kinerja individu. Di sini kontrak kinerja individunya adalah kontrak kinerja individu dosen. Iya ya, kontrak kinerja individu dosen. Nah, saya membuat tutorial ini untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara umum dan secara khusus untuk program studi pendidikan ekonomi. Mengapa saya membuat tutorial kontrak kinerja, menyusun kontrak kinerja individu? Tujuan saya ialah saya ingin mempermudah ketika saya bekerja dalam menginput remunerasi di aplikasi Siremon. Ketika format yang disusun oleh desain sudah rapih, maka saya dapat mengisi rubrik-rubrik pada aplikasi Siremon dengan baik dan benar. Langsung saja kita ke tutorialnya. Lembar pertama sepertinya sudah fasih ya Bapak Ibu. Fasih, apa sih? Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Ini lembar depan atau halaman pertama kontrak kinerja. Seperti ini ya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan nomor yang diberikan oleh pejabat tertinggi lingkup jurusan. Untuk Bapak Ibu di program studi lain, jika ingin mengikuti dipersilahkan. Tidak mau mengikuti juga tidak apa-apa, karena di sini saya tekankan lagi, saya hanya membuat tutorial ini khusus untuk program studi pendidikan ekonomi. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti, saya persilahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke lembar kedua. Di sini berisi identitas dosen. Identitas dosen yang pertama, nama, NIP, pangkat atau golongan, jabatan fungsional, dosen sertifikasi sudah tahu belum, unit kerjanya. Dan untuk identitas ini Bapak Ibu silakan isi. Kita ke tabel. Kita ke tabelnya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar, saya perkecil dulu. Oke. Kita ke tabel. Nah, sebelum saya menjelaskan secara rinci, Bapak Ibu mohon perhatikan tabel. Di sini ada nomor, indikator, satuan, targetnya, dan realisasi. Dan saya jelaskan dulu, untuk nomor mungkin Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan lagi. Indikator ini berkaitan dengan kegiatan apa saja yang Bapak Ibu lakukan selama satu periode akademik. Nah, kegiatan-kegiatan indikator ini menyesuaikan dengan rubrik remunerasi. Untuk satuannya ini berkaitan dengan satuan dari indikator ini. Contohnya menjadi dosen penasehat akademik pada periode 2021-2022 ganjil. Satuan dari menjadi dosen penasehat akademik jika di periode akademik 2021-2022 ganjil, Bapak Ibu menjadi membimbing 12 mahasiswa, satuannya 12 mahasiswa. Nah, satuannya ditulis 12. Apabila Bapak Ibu membimbing, anak PA-nya ada sekitar 59, bukan sekitar ya, sebanyak 59, Bapak Ibu menulis 59 mahasiswa. Seperti itu ya untuk contoh satuan. Nah, untuk target Unpati, fakultasnya, dan dosen. Nah, Unpati Bapak Ibu bisa menulisnya di sini juga, Unpati. Di copy paste juga tidak apa-apa. Dan untuk fakultasnya
Bapak Ibu boleh menulis FKIP. Untuk dosennya, untuk dosennya nanti saya jelaskan belakangan ya Bapak Ibu. Nah, di realisasinya, di sini realisasi ini berkaitan dengan syarat atau ketentuan pada rubrik remunerasi. Contohnya, kita pakai contoh menjadi dosen penasehat akademik pada periode 2021-2022 ganjil. Di sini, saya sebagai dosen, saya mempunyai anak mentor sebanyak 59 mahasiswa. Nah, untuk menjadi dosen penasehat akademik, realisasinya itu dalam rubrik remunerasi, perhitungan dosen penasehat akademik ini dari satuan jumlah mahasiswanya dibagi dengan 12 baru bisa menemukan hasil akhirnya. Dan hasil akhirnya itu dicantumkan pada kolom realisasi. Ya, di sini satuannya 59 mahasiswa. Jadi 59 dibagi dengan 12 sama dengan 4,9166. Nah, realisasinya kita cantumkan 4,91. Begitu ya Bapak Ibu ya. Hasil ini, realisasi ini didapat dari 59 mahasiswa dibagi dengan 12. Mengapa 12? Karena pada rubrik remunerasi yang telah ditetapkan, menjadi dosen penasehat akademik itu dihitung atau syarat dan ketentuannya per 12 mahasiswa per semester. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jika kita memiliki 59 mahasiswa, nah untuk mencantumkan realisasi, 59 dibagi 12 dapat 4,91. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasan kolom realisasinya. Nah, kita ke indikator yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran yang pertama memberikan kuliah pada jenjang S1. Memberikan kuliah pada jenjang S1. Di sini, untuk indikator memberikan kuliah pada jenjang S1, kita menyesuaikan dengan jadwal ya. Jadwal yang ada di program studi masing-masing atau di program studi kita. Contohnya, saya akan memberikan contoh untuk menghitung satuan dan realisasi dari memberikan kuliah. Jika saya mengajar mata kuliah pengantar akuntansi 1 kelas Eko A. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 kelas ekonomi A. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 kelas ekonomi A. Satuannya ini di jadwal mata kuliah pengantar akuntansi 1 kelas ekonomi A adalah 3 SKS. Jadi satuannya tetap 3 SKS. Nah, untuk dosen di sini ditaruh nama kita ya. Jika di jadwal hanya mengajar satu orang, ya kita taruh nama kita. Contohnya THF Tomasoa SPD MSI. Mengajar satu dosen. THF Tomasoa SPD MSI. Realisasinya tetap 3 SKS. Karena di sini yang mengajar hanya satu orang. Nah, bagaimana kalau yang mengajar, dosen yang mengajar untuk satu mata kuliah itu ada 2 orang? Saya contohkan ya, seperti ini. MK
Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini kelas B. Kelas B, 3 SKS. Tadi berapa dosen ya? 3 ya? Unpati tetap Unpati. Fakultasnya FKIP. Dan yang mengajar 3 orang. Yang pertama, PH F. Tomasoa, SPD, MSI. Yang kedua, Syahrina Normala Dewi, SEMSI. Yang ketiga, Ariance Parinusa, SPD, MSI. Nah, Bapak Ibu, ini contoh jika satu mata kuliah 3 SKS diampuh oleh 3 dosen. Realisasi akhir untuk indikator ini yaitu 1 SKS. Mengapa 1? Karena 3 SKS ini dibagi untuk 3 dosen. Jadi tiap-tiap dosen ini dia mendapat 1 SKS, 1 SKS, 1 SKS. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Nanti operatornya menginput berdasarkan realisasi ini. Dan bagaimana jika 3 SKS yang ajar 2 dosen? Nah, saya memberikan contoh lagi ya. Contohnya mata kuliah pengantar akuntansi. Indikatornya mata kuliah pengantar akuntansi kelas A. 3 SKS, Unpati FKIP. Saya copy dulu ya. Paste. Mohon maaf ya, saya agak berbelit-belit. Bukan berbelit sih, blebet ya. Cara ngomongnya blebet. Nah, mata kuliah pengantar akuntansi kelas A, satuannya 3 SKS, dan yang mengajar 2 orang. Saya ambil contoh ini aja ya. Oke. Mata kuliah pengantar akuntansi kelas A, 3 SKS, yang ajar 2 orang. Nah, di sini realisasinya 1,5 SKS. Mengapa 1,5? Ya, karena 3 dibagi 2, 1,5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk memberikan kuliah jenjang S1, penjelasannya demikian. Kita menjadi dosen penasihat akademik. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi di awal ya, bagaimana mengisi indikator menjadi dosen penasihat akademik. Saya jelaskan sekali lagi. Saya hapus ini dulu ya, agar kolomnya kecil. Oke. Menjadi dosen penasihat akademik. Jika di program studi, pada periode akademik 2021-2022 ganjil, Bapak Ibu punya 6 mentor sebanyak 59 mahasiswa. Nah, untuk realisasi akhirnya, Bapak Ibu hitungnya seperti ini. 59 dibagi dengan 12, kemudian dapat hasil, baru Bapak Ibu tuangkan dalam kolom realisasi. 59 anak mentor Bapak Ibu bagi dengan 12, dapat hasil, Bapak Ibu cantumkan di kolom realisasi. Nah, itu untuk menghitung realisasi menjadi dosen penasehat akademik pada periode
yang berjalan di program studi. Mengapa dibagi dengan 12? Karena pada rubrik remunerasi, untuk menjadi dosen penasehat akademik, dihitung per semester untuk 12 mahasiswa. Jadi dibagi dengan 12. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut pada indikator praktek kerja praktek pengalaman lapangan, praktek belajar lapangan, dan sejenisnya. Oke, untuk memberikan pembekalan PKL, PPL, PBL, dan sejenisnya. Indikator yang pertama, membimbing PKL, PBL, dan sejenisnya. Untuk membimbing PKL, PBL, dan sejenisnya, ini kita hitung per jam. Kita memberikan pembekalan, jadi dihitung per jam. Dibuktikan dengan sertifikat. Contohnya di sini, Bapak Ibu memberikan bimbingan PKL, PPL, dan PBL. Satuannya 2 jam, Bapak Ibu taruh 2 jam. 2 jam. Dan untuk realisasinya tetap 2 jam. Kenapa 2 jam tetap realisasinya? Karena pada rubrik remunerasi memberikan pembekalan itu dihitung per jam. Kita lanjut membimbing, ini tugas ya. Membimbing tugas akhir. Membimbing tugas akhir atau skripsi dan karya ilmiah sebagai pembimbing 1. Sebagai pembimbing 1 dihitung per mahasiswa. Ini Bapak Ibu dapat menarik datanya dari SK-SK yang dibuat oleh operator di program studi. Jika di dalam SK itu Bapak Ibu membimbing skripsi sebagai pembimbing 1 sebanyak 3 mahasiswa, maka direalisasi juga 3 mahasiswa. Perhitungannya seperti itu Bapak Ibu, karena membimbing tugas akhirnya dihitung per mahasiswa, maka satuannya dan realisasinya juga dihitung per mahasiswa. Kemudian membimbing tugas akhir skripsi dan karya ilmiah sebagai pembimbing 2. Perhitungannya sama seperti yang di atas. Jika dalam SK yang diterbitkan di program studi Bapak Ibu membimbing sebagai pembimbing 2, Bapak Ibu membimbing sebanyak 5 mahasiswa, maka di realisasi juga Bapak Ibu menulis 5 mahasiswa. Ya, untuk membimbing tesis, disertasi, disesuaikan kembali dengan SK-SK yang diterbitkan di program studi. Tinggal Bapak Ibu melihat SK, kemudian Bapak Ibu cantumkan pada KKI. Kita ke indikator seminar, proposal, hasil, tugas akhir. Ya. Pembimbing dan penguji hasil penelitian tugas akhir. Bapak Ibu untuk seminar proposal, di sini pembimbing dan pengujinya dihitung bersamaan. Ini sepertinya rubrik saya salah ya. Seminar proposal dan tugas akhir. A5.1.1 pembimbing dan penguji proposal. Proposal ya, di sini proposal. Ya, ini yang benar. Untuk seminar proposal atau hasil tugas akhir, indikatornya pembimbing dan penguji proposal penelitian tugas akhir, pembimbing dan penguji hasil penelitian tugas akhir. Jadi, yang di atas ini kita menghitung proposal,
pembimbing dan penguji proposal. Yang kedua ini kita menghitung pembimbing dan penguji hasil penelitian. Untuk proposal, jika di program studi Bapak Ibu membimbing dan menguji proposal, baik itu pembimbing 1 atau pembimbing 2, dan penguji dihitung sekaligus. Jika di program studi saya membimbing 2 mahasiswa, kemudian saya menguji 6 mahasiswa, maka di satuan saya menulisnya membimbing 2 mahasiswa, menguji 8 mahasiswa. Dan nanti di realisasinya saya menulis 10 mahasiswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti untuk penguji hasil penelitian tugas akhir juga sama. Untuk satuannya dijabarkan, kemudian untuk realisasi akhirnya dihitung. Membimbing tambah menguji. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada seminar proposal atau hasil tesis. Cara perhitungannya sama Bapak Ibu. Jika di program studi Bapak Ibu membimbing 3 mahasiswa, kemudian menguji 10 mahasiswa, kolom realisasinya Bapak Ibu cantumkan 13 mahasiswa. Karena di rubrik remunerasi untuk seminar proposal dan tesis ataupun tugas akhir dihitung per mahasiswa. Jadi satuannya ditambahkan, dapatlah hasil dari hasil realisasinya. Begitu ya Bapak Ibu contohnya. Saya hapus dulu ya agar memperkecil kolom. Oke. Menguji. Untuk menguji, kita ke menguji PKL, menguji KP, PPL, PBL, dan sejenisnya. PKL juga bisa di sini. Oke, depan sini juga. PKL. Menguji PKL, KP, PPL, PBL, dan sejenisnya. Di sini dalam rubrik remunerasi dihitung per mahasiswa. Apabila Bapak Ibu menguji sebanyak 12 mahasiswa, maka di kolom realisasi juga Bapak Ibu menulis 12 mahasiswa. Karena dihitung per mahasiswa. Menguji wawancara seleksi calon mahasiswa S2. Ini dihitung per peserta. Apabila peserta yang Bapak Ibu uji adalah 10 peserta. Oke. Nah, kolom realisasinya juga Bapak Ibu cantumkan 10 peserta. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang lain-lainnya Bapak Ibu menyesuaikan. Oke, ini semuanya per mahasiswa. Ini per mahasiswa, per mahasiswa, per mahasiswa, per mahasiswa. Kita masuk ke kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata ini untuk indikator dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan atau DPL. Di sini dihitung per kelompok mahasiswa per lokasi. Misalnya di sini 2 lokasi untuk dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu membimbing di 2 lokasi. Di 2 lokasi, kemudian
2 lokasi. Untuk satu lokasi 12 mahasiswa, atau lokasi pertama ya. Lokasi 1, 12 mahasiswa. Lokasi 2, 10 mahasiswa. Maka, di realisasi akhir, Bapak Ibu harus mencantumkan jumlah dari kedua lokasi ini. Lokasi pertama 12 mahasiswa, lokasi kedua adalah 10 mahasiswa, jadi 12 tambah 10, 22. 22 mahasiswa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Perhitungan dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata. Untuk koordinator DPL-nya dihitung per kegiatan. Jadi kalau ada satu kegiatan misalnya membawa mahasiswa ke itu, jadi dihitungnya satu kegiatan. Satu. Untuk penyusunan buku ajar. Jadi penyusunan buku ajar ini dihitung per buku. Penyusunan buku ajar ber-ISSN atau apalah. Saya lupa ya. Untuk penyusunan buku ajar, buku referensi, dan buku monograf, satuan dan realisasinya beda-beda. Nah, untuk buku ajar ini, satuannya 20, realisasinya juga 20. Karena dihitungnya per buku. Jika salah. Mohon maaf, salah. Saya salah. Penyusunan buku ajar. Untuk buku ajar, di rubrik remunerasi, poinnya 20. Jika Ibu Bapak mempunyai 2 buku ajar, 2 buku. Jadi perhitungannya 20 kali 2. Oke. Perhitungannya 20 kali 2. Nah, hasilnya dituangkan di realisasi 40. Ini hanya sebagai acuan dalam menghitung. Oke. Penyusunan buku ajar 2 buku. Realisasinya 40. Kenapa 40? Karena satu buku ajar poinnya 20. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk buku referensi, poinnya di rubrik remunerasi 40. Jika Bapak Ibu mempunyai buku referensi sebanyak 3 referensi, jadi 40 dikali 3. 40 kali 3 ya 120. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa taruh di sini 40 kali 3 sama dengan sama dengan 120. Di sini ditulis 20 kali 2 sama dengan 40. Nah, untuk buku monograf, saya sebagai operator juga tidak tahu buku monograf ini seperti apa. Yang pasti Bapak Ibu mengetahui buku monograf itu apa. Nah, untuk buku monograf poinnya 20. Nah, poinnya 20. Nah, jika Bapak Ibu menyusun buku monograf sebanyak 3 buku, berarti 20 dikali 3 sama dengan 60. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk perhitungan penyusunan buku. Aduh, miring-miring. Gak apa-apa lah. Hanya sebagai contoh saja. Untuk diktat modul petunjuk praktikum model blok alat bantu audio visual naskah tutorial job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu. Nah, untuk indikator yang ini satuannya 2 dan dihitung per mata kuliah. Jika Bapak Ibu menyusun diktat atau modul, contohnya Bapak Ibu menyusun
diktat itu sebanyak 2 diktat. Nah, untuk di kolom realisasinya, karena dihitung per mata kuliah, berarti 2 diktat, 2 poinnya 2, realisasinya 2. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke indikator menyampaikan orasi ilmiah di tingkat universitas. Aduh, mohon maaf ya, mata saya agak rusak. Perlu pakai kacamata. Oke. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat universitas. Di sini kita untuk menghitung realisasinya, dihitung per kegiatan. Kalau kita menyampaikan orasi ilmiah di tingkat universitas sebanyak 3 kegiatan, realisasinya ialah 3 kegiatan juga, karena dihitung per kegiatan. Kemudian mengembangkan program perkuliahan, silabus RPS dan bahan ajar. Mengembangkan silabus RPS dan bahan ajar ini dihitung per mata kuliah. Bapak Ibu, silabus RPS dan bahan ajar itu satu-satuan ya Bapak Ibu ya, tidak dihitung terpisah. Tidak dihitung terpisah. Silabus dihitung sendiri, RPS dihitung sendiri, bahan ajar dihitung sendiri, tidak Bapak Ibu. Jadi, RPS, silabus, dan bahan ajar itu dihitung sekaligus. Silabus, contohnya mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, pengantar akuntansi untuk silabus RPS bahan ajar dari mata kuliah pengantar akuntansi itu dihitung 1. Jadi, kalau Bapak Ibu punya 3 mata kuliah, kemudian Bapak Ibu menyusun silabus RPS dan bahan ajar untuk 3 mata kuliah itu, yang Bapak Ibu ampu, jadi Bapak Ibu tulis di satuan 3 MK. Nah, untuk realisasinya juga 3 MK. Jika Bapak Ibu ingin jabarkan di kolom realisasi silakan, atau di kolom satuan pun silakan. Karena format KKI ini tidak ada format baku. Setahu saya ya, kalau saya salah mohon maaf. Untuk subtotal pengajaran, Bapak Ibu silakan menghitung keseluruhan dari realisasi khusus untuk pengajaran saja. Misalnya seluruh realisasi di sini ada 90 ya, Bapak Ibu taruh 90, 100 lebih ya, 100 lebih, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada penelitian. Nah, untuk kegiatan penelitian dengan dana mandiri. Kegiatan penelitian dengan dana mandiri ini dihitung per judul. Dihitung per judul. Ketua dan anggota. Untuk ketua nilainya berapa ya? 1,64. Ya, 1,64. Jadi, jika Bapak Ibu sebagai ketua, di sini 1,64. Kemudian, realisasinya juga di sini 1,64. Jika saya salah, nanti akan saya perbaiki, tapi seingat saya 1,64. Untuk anggota, poinnya 0,55. Nah, Bapak Ibu di sini kita fokus dulu ya di kegiatan penelitian dengan dana mandiri. Pada rubrik Bapak Ibu jika menulis kegiatan penelitian dengan dana mandiri, Bapak Ibu bisa menambahkan di belakang penelitian apa yang Bapak Ibu tulis.
Jika Bapak Ibu sebagai ketua, nah poinnya 1,64, realisasinya 1,64. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang lain-lain sebagainya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan rubrik remunerasi yang dibagikan dari fakultas ataupun dari operator di tiap-tiap program studi. Nah, kita lanjut lagi dengan publikasi karya ilmiah, publikasi jurnal internasional, berlaku sejak dikeluarkan SK. Nah, Bapak Ibu, untuk publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional ini, operator dia telah memiliki dasar dari rubrik yang dibagikan. Jadi, jika Bapak Ibu menulis jurnal internasional yang bereputasi dan terindeks oleh web, Sinta, Scopus, dan lain sebagainya, operator sudah mengetahui bahwa itu jurnalnya masuk di kategori apa, kategori mana, A, B, atau C. Nah, untuk kategori A dihitung per judul. Jika Bapak Ibu menulis kategori A, satuannya 40, dihitung per judul. Jadi, di satuan sini Bapak Ibu boleh menulis 1 jurnal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan untuk kategori A ini. Nah, di sini publikasi jurnal nasional. Bapak Ibu untuk publikasi karya ilmiah ini, jika Bapak Ibu punya jurnal, Bapak Ibu dapat menulisnya di kolom indikator ini. Nanti baru operator menulis pada aplikasi remunerasi bahwa itu jurnal kategori A, B, atau C. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya jika saya membuat Bapak Ibu bingung. Intinya gini, jika Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu mempunyai jurnal, Bapak Ibu ingin cantumkan pada kontrak kinerja publikasi jurnal nasional. Nah, Bapak Ibu menulislah, Bapak Ibu punya judul jurnal yang Bapak Ibu terbitkan. Contohnya di sini saya menerbitkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan pada Hotel Swiss Best Ambon di JPEKA volume 1 nomor 4 tahun 2002. Nah, satuannya di sini boleh tulis 1 atau boleh tulis 40. Ada baiknya Bapak Ibu tulis 1 saja, nanti realisasinya 1 saja, nanti saya sebagai operator dan teman-teman operator lainnya meninjau kembali jurnal ini masuk ke kategori berapa, baru kami isi pada rubrik remunerasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk jurnal internasional, ini berlaku untuk jurnal internasional maupun jurnal nasional. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut lagi pada menghadiri seminar lokakarya atau workshop. Di sini indikatornya adalah jika Bapak Ibu mengikuti seminar nasional sebagai peserta, Bapak Ibu dapat menulis peserta seminar nasional strategi penguatan keutuhan ekonomi desa di era. Contohnya seperti ini. Satuannya 1 dan realisasinya pun 1. Karena dihitung per judul. Jika ada judul-judul lain, Bapak Ibu boleh menulisnya lagi di bagian menghadiri seminar lokakarya, kemudian realisasinya juga 1, satuannya juga 1. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk pengabdian kepada masyarakat ini, kita indikatornya contohnya seperti ini. Menjadi narasumber, ini contoh ya Bapak Ibu, menjadi narasumber pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru sebagai upaya dalam penguatan kapasitas guru di SMA Negeri 2 Saparua. Nah, satuannya di sini Bapak Ibu sebagai narasumber. Satuannya 1. Di sini tidak seperti ini ya. Tetap 1. Karena menjadi narasumber dihitung per kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk subtotal pengabdian masyarakat 2,19. Bapak Ibu, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Saya hanya menjelaskan singkat. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya ke kami sebagai operator. Bapak Ibu bisa bertanya kepada operator di program studi masing-masing, atau Bapak Ibu bisa mengomentari video ini. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan format yang saya buat untuk program studi pendidikan ekonomi, Bapak Ibu dapat menghubungi saya. Nanti formatnya akan diberikan untuk mempermudah operator-operator program studi dalam menginput remunerasi pada sistem remunerasi, si remun. Karena pada saat perhitungan remunerasi di bulan Desember itu, kami sebagai operator sedang melakukan pelaporan mundur. Job kami kami melakukan pelaporan mundur, kami juga melakukan input data remunerasi. Agar pekerjaan kami dapat terselesaikan dengan baik, maka Bapak Ibu boleh menyusun format KKI seperti ini. Mempermudah kami untuk bekerja dan kami mengurangi kesalahan kalaupun ada yang kami lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau Bapak Ibu belum memahami apa yang saya jelaskan. Saya rasa penjelasan saya seperti ini dulu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu boleh menghubungi saya sebagai operator, Irene Mustamu, operator program studi pendidikan ekonomi. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya juga, Bapak Ibu boleh mengomentari video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Salam sehat dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.